Bayangkan bangun tidur di usia 21 tahun dan menyadari bahwa dalam 3 hari, kerja kerasmu baru saja dihargai senilai 4.000 abi. Oleh negara, di saat anak muda seusianya mungkin masih sibuk mencari jati diri, Martina Ayu Pratiwi baru saja mengguncang Asia Tenggara, bukan dengan sensasi, tapi dengan paru-paru monster yang ia miliki. Ia bukan sekedar atlet, ia adalah pabrik medali berjalan yang membuat lagu Indonesia Raya berkali-kali memekakkan telinga tuan rumah Thailand. Panggung SEA Games 2025 kali ini terasa sangat berbeda. Atmosfernya panas bukan hanya karena cuaca Thailand, tapi karena pertaruhan harga diri dan masa depan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menpora Erick Thohir. Pemirsa memberikan suntikan semangat yang belum pernah terjadi sebelumnya, bonus tappers. Untuk setiap satu medali emas, ini bukan sekedar angka. Ini adalah apresiasi tertinggi. Bagi mereka yang merelakan masa mudanya, dihabiskan di lintasan lari daripada di pusat perbelanjaan, di tengah gegap gempita sepak bola atau bulu tangkis, muncullah sosok Martina Ayu Pratiwi, gadis asal Jawa Timur ini dikirim ke medan perang bernama triathlon, sebuah cabang olahraga yang menyiksa fisik karena menggabungkan renang, sepeda, dan lari sekaligus. Namun Martina tidak datang dengan tangan dero, ia adalah hasil tempaan ekstrim dari kawah Chandra di muka di Sungai Liat. Bangka selama 2 bulan penuh. Sejak September ia diisolasi, dipaksa berlatih di bawah kelembaban tinggi, yang mencekik hanya agar tubuhnya tidak kaget saat ia harus bertarung di neraka cuaca Thailand. Menaklukkan Thailand di kandangnya sendiri adalah sebuah misi mustahil bagi banyak orang. Sebagai tuan rumah Thailand, tidak hanya unggul secara teknis tapi juga secara psikologis. Suhu udara yang menyentuh angka ekstrim dan kelembaban yang membuat nafas terasa berat menjadi musuh utama setiap atlet. Martina harus menghadapi jadwal yang luar biasa padat. Dalam 3 hari berturut-turut, ia dipaksa turun di berbagai nomor aquathlon, triathlon hingga duathlon. Bagi orang awam, 1 nomor triathlon saja sudah cukup untuk membuat tubuh tumbang dan kram selama seminggu. Namun Martina harus melakukan itu berkali-kali. Konflik batin dan fisik terjadi di setiap transisi, dari air yang dingin ke sepeda yang membakar paha, lalu diakhiri dengan lari yang menghancurkan persendian. Setiap kali ia berdiri di garis start, ia tidak hanya melawan atlet dari negara lain, tapi ia sedang melawan rasa lelah yang luar biasa, hebat di ototnya yang mulai berteriak minta berhenti. Puncaknya meledak pada 18 Desember 2025. Memasuki hari ketiga, kondisi fisik Martina secara logika sudah berada di titik nadir, kaki sore, paha kaku, dan energi yang tersisa mungkin hanya tinggal 10%. Namun di nomor duat, Martina justru menunjukkan sisi monsternya saat lawannya mulai melambat karena kehabisan nafas di putaran terakhir. Martina justru melakukan sprint yang tidak masuk akal di nomor estafet putri bersama seniornya, Iva Desiana dan Zahra Bulan. Ia memastikan emas ketiga, dan sebagai penutup yang membuat seluruh kontingen Indonesia bersorak histeris, ia kembali menyabet emas keempat di nomor mixed relay, 4 emas dan 2 perak dalam 1 minggu. Papan skor tidak berbohong, gadis 21 tahun ini baru saja mencetak rekor sebagai atlet paling produktif. Saat ia naik ke podium terakhir, air matanya jatuh. Bukan karena lelah, tapi karena ia tahu ia baru saja mengubah garis hidupnya dan mengharumkan nama bangsa dengan cara yang paling terhormat. Kisah Martina Ayu Pratiwi adalah pengingat keras bagi kita semua bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Uang pribadi itu memang fantastis, tapi itu adalah ganjaran yang setimpal untuk setiap tetes keringat dan air mata yang jatuh di lintasan latihan yang sunyi. Martina membuktikan bahwa atlet Indonesia memiliki ketangguhan mental yang mampu mengguncang Asia Tenggara. Ia mengubah pandangan dunia bahwa triathlon bukan lagi olahraga pelengkap, melainkan tambang emas yang nyata jika dikelola dengan hati dan disiplin baja. Martina pulang ke Jawa Timur bukan lagi sebagai gadis biasa, ia tulang sebagai legenda baru, sebagai simbol bahwa dengan visi yang jelas dan dukungan yang kuat dari pemerintah, anak muda Indonesia bisa menaklukkan dunia. Ia adalah bukti hidup bahwa investasi pada manusia dan olahraga adalah investasi terbaik bagi bangsa ini. Kisah heroik seperti Martina Ayu Pratiwi tidak boleh berhenti di sini. Mari kita rayakan keberhasilan Sri Kandi Indonesia ini, agar dunia tahu bahwa kita punya talenta luar biasa. Tulis di kolom komentar Martina Monster Emas sebagai bentuk apresiasi kita.
Dan badikanlah postingan ini agar semakin banyak anak muda Indonesia yang berani bermimpi besar dan berjuang tanpa batas.